Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani dari kelas APN 3A. Saya di sini akan mempresentasikan hasil rangkuman materi semester 3 pada mata kuliah pemerintahan daerah. Nah, materi yang pertama yang akan saya rangkum yaitu peraturan daerah dan kepala daerah. Nah, pada yang pertama, dasar hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi dasar hukum utama dalam pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Nah, Perda dan Perkada sendiri itu Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan kepala daerah, sedangkan Perkada dibentuk oleh kepala daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, yang selanjutnya ada tahapan pembentukan peraturan daerah. Yang pertama ada perencanaan, dan yang kedua ada penyusunan. Penyusunan tersendiri itu yang didasari oleh perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan rencana pembangunan daerah, otonomi pembangunan daerah, tugas pembantuan, dan aspirasi masyarakat. Nah, yang ketiga ada pembahasan dan pengesahan yang dilakukan bersama-sama oleh DPRD dan kepala daerah melalui berbagai tingkat pembahasan dalam rapat komisi, panitia, badan atau kelengkapan DPRD. Nah, yang keempat ada perundang-undangan yang dimasukkan, perda yang dimasukkan ke dalam lembaran daerah, dan perkada dimasukkan ke dalam berita daerah. Nah, yang kelima ada penyebarluasan prolegenda, dan perda dilakukan oleh DPRD dan pemerintah daerah sejak tahap awal hingga tahap pengundangan. Nah, terus ada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu ada kejelasan tujuan. Tujuan pembentukan peraturan undang-undang tersebut harus jelas dan terdefinisi dengan baik. Yang kedua ada kelembagaan. Lembaga atau pejabat pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kewenangannya. Yang ketiga ada kesesuaian materi, yaitu ada jenis hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang harus selaras. Dan keempat ada dapat dilaksanakan, yaitu peraturan undang-undang harus dapat ditetapkan dan dijalankan secara efektif. Adapun dua jenis-jenis perda, yaitu perda provinsi yang dibuat langsung oleh DPRD provinsi dengan persetujuan gubernur. Nah, kalau yang perda kabupaten atau kota dibuat dengan DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan buat bupati atau wali kota. Terus yang terakhir itu ada hierarki peraturan perundang-undangan. Ada Undang-Undang 1945, ada undang-undang atau per PPU, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan perda. Nah, yang ditekankan itu adalah pentingnya asas pembentukan perundang-undangan yang baik dan menjelaskan jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Materi selanjutnya ada pemahaman urusan pemerintahan di Indonesia, yang akan membahas pembagian urusan pemerintahan, kewenangan pusat dan daerah, dan pentingnya nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama ada urusan pemerintahan absolut, yang memiliki dua perbedaan, yaitu kewenangan penuh yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, kayak seperti itu meliputi pertahanan, keamanan, dan kebijakan luar negeri. Nah, kalau pemerintahan absolut yang kedua itu ada pelaksanaan dekonsentrasi. Pelaksanaan ini dilakukan untuk pemerintah pusat sendiri yang mereka lakukan atau melimpahkan kepada instansi vertikal atau di daerah gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Dan yang kedua itu ada urusan pemerintahan konkuren. Yang pertama ada pembagian kewenangan, urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi atau daerah kabupaten kota. Yang kedua ada kategorisasinya, terbagi menjadi dua kategori, yaitu wajib dan pilihan. Terus ada urusan pemerintahan konkuren tadi yang wajib, yang memiliki
pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kalau urusan wajib lain, urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar kayak pengelolaan lingkungan hidup atau perencanaan dan tata ruang. Kalau urusan pemerintahan konkuren pilihan yang dapat dipilih oleh daerah berdasarkan potensi kebutuhannya, contoh meliputi pengembangan pariwisata dan industri kreatif, semisal daerah tersebut memiliki peluang yang besar untuk menjadi tempat wisata dan daya tarik masyarakat. Nah, yang kedua ada potensi daerahnya, memiliki potensi dan kebutuhan yang berbeda-beda dan dapat memilih urusan pemerintahan yang sesuai dengan kondisi masing-masing, seperti penjelasan pada pilihan daerah tadi. Nah, yang ketiga ada urusan pemerintahan umum. Yang pertama itu kewenangan presiden. Yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan itu contohnya kebijakan nasional dan hubungan internasional. Nah, terus yang kedua ada pemeliharaan nilai. Yang presiden itu bertanggung jawab untuk menjaga ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara, Bhinneka Tunggal Ika, dan menjamin hubungan yang selaras antar golongan. Terus yang ketiga ada dekonsentrasi. Presiden yang melimpahkan pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah kepada gubernur dan bupati atau wali kota. Nilai-nilai Pancasila sendiri itu ada keadilan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan ketuhanan. Nah, kesimpulan terakhir pada materi ini, pemahaman tentang pembagian kewenangan dalam urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah itu sangat penting, dan urusan pemerintahan harus diselenggarakan dengan mengutamakan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, dan karena itu dapat tercipta pemerintahan yang adil, berwibawa, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk materi terakhir yaitu memahami konsep pemerintahan dan otonomi daerah. Di sini akan membahas konsep pemerintahan dan otonomi daerah di Indonesia, termasuk pengertian dan nilai-nilai penting, teori pembukaan, dan fungsi pemerintahan. Nah, yang pertama itu ada pengertian pemerintahan yang saya jabarkan, mulai dari proses pemerintahan sendiri merupakan aktivitas operasional kekuasaan yang dilakukan secara sah oleh mereka yang memiliki kewenangan. Yang kedua ada tempat, yang dimana proses pemerintahan tersebut berlangsung, dapat berupa gedung pemerintahan, lembaga negara, atau bahkan ruang publik di mana warga negara dan pejabat bertemu untuk membahas isu-isu penting yang terjadi di wilayahnya. Terus ada orang atau pelakunya, individu yang menduduki jabatan pemerintahan seperti presiden, gubernur, bupati, atau anggota legislatif yang berperan sebagai pelaksanaan kekuasaan dan pengambilan keputusan. Yang keempat ada sistem yang didefinisikan struktur dan pengelolaan badan pemerintah serta hubungan antara pemerintahan dan masyarakat. Ini dapat berupa sistem presidensial atau parlementer atau campuran. Nah, yang pertama itu ada aktivitas pemerintahan. Yang pertama itu ada pengambilan keputusan. Yang di sini pemerintahan bertanggung jawab untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut kepentingan umum, termasuk bidang ekonomi, sosial, politik, dan keamanan. Nah, yang kedua ada pelayanan publik. Pelayanan publik sendiri itu pemerintah memiliki peran penting dalam penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan yang bertujuan memenuhi kesejahteraan atau kebutuhan masyarakat. Dan selanjutnya yang ketiga ada pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintahan memiliki wewenang
untuk mengawasi dan menegakkan hukum, terus memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat dan melindungi hak-hak negara, warga negara. Nah, terus ada terakhir itu ada representasi masyarakat. Pemerintah sendiri itu merupakan representasi masyarakat yang terpilih melalui proses pemilihan umum untuk mewakili suara dan kepentingan masyarakatnya. Adapun nilai-nilai penting pemerintahan itu yang pertama ada akuntabilitas, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam tugas atau wewenangnya. Pemerintah yang akuntabel dan transparan dalam pengambilan keputusan dan bertanggung jawab atas tindakannya. Terus ada legitimasi yang mengacu pada kewajaran dan kepantasan kekuasaan untuk pemerintah, yang berarti itu ada bahwa kekuasaan pemerintah diakui dan diterima oleh masyarakat sebagai representasi dari suara yang mereka inginkan. Terus yang terakhir ada transparansi. Transparansi ini dalam pemerintahan itu sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat yang melibatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, akses informasi publik, dan pembukaan data-data pemerintahan yang ditampilkan untuk masyarakat. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.